Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fisika Nada Channel yang membahas pembelajaran fisika kelas 10, 11, 12 SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suhu dan pemuaian. Langsung ke TKP. Suhu dikatakan sebagai derajat panas dingin suatu benda yang bersuhu tinggi adalah benda yang panas, benda yang bersuhu dingin, benda yang memiliki suhu rendah. Alat ukur suhu seperti kita ketahui bersama adalah termometer. Sekarang ada 4 jenis skala termometer yang biasa dipakai di dalam fisika, yaitu Celsius, Reaumur, kemudian Fahrenheit, Kelvin. Kita akan mengkonversikan antara satuan derajat Celsius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Nah, untuk mengkonversikan antara skala yang satu dengan yang lain, kita akan membuat sebuah persamaan yang dimulai dari titik tetap bawah. Kita nyatakan pada suhu derajat Celsius, yaitu ketika es melebur atau air membeku, yaitu pada titik beku air ada 0 derajat Celsius. Kemudian yang atas kita ambil pada saat titik didih air, yaitu 100 derajat Celsius. Nah, batasan-batasan ini kalau dinyatakan dalam Reaumur, batasnya adalah 0 dan 80. Kemudian di Fahrenheit ada 32 dan 212. Di Kelvin ada 273 dan 373. Nah, kalau kita lihat selisih skalanya, maka untuk suhu dengan termometer Celsius ini akan memiliki skala 100. Kemudian Reaumur ada 80, kemudian Fahrenheit ada 180, dan Kelvin ada 100. Nah, dengan demikian perbandingan antara keempat termometer tersebut dinyatakan sebagai berikut. TC banding TR banding TF min 32, karena ini mulainya dari 32, dibanding TK min 32 sama dengan 100 banding 80 banding 180 banding 100. Atau kalau kita sederhanakan menjadi TC banding TR banding TF min 32 banding TK min 273 ada 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kemudian cara menggunakannya, contoh misalnya kita akan mengkalibrasikan atau mengkonversi dari skala Celsius menuju ke Reaumur, maka yang kita ambil perbandingannya adalah perbandingan TC banding TR. Kita lihat TC dan TR urutan pertama dan kedua ya, maka perbandingannya adalah urutan pertama dan kedua, jadi 5 banding 4. Kalau kita mau membandingkan TC dengan TF, berarti TC banding TF min 32 sama dengan perbandingan skalanya urutan pertama dan urutan ketiga, jadi 5 banding 9. Nah, kita aplikasikan langsung ke contoh soal. 50 derajat Celcius jika diukur dengan Reaumur berapa derajat, jika diukur dengan Fahrenheit berapa derajat, dan jika dengan Kelvin juga berapa suhunya. Oke, kita mulai lihat kembali rumus singkat yang kita dapatkan. TC banding TR banding TF min 32 banding TK min 273 adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, 50 derajat Celcius berarti kita membandingkan TC dan TR. TC per TR sama dengan 5 banding 4. TC-nya kita ganti atau ini dikali silang dulu juga boleh. 4 TC sama dengan 5 TR. Kemudian TC-nya kita ganti 50. 4 kali 50 sama dengan 5 TR. Sehingga TR-nya 4 kali 50 bagi 5. 50 bagi 5, 10. 10 kali 4, TR-nya sama dengan 40 derajat Reaumur. Artinya bahwa suhu 50 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Reaumur gitu ya. Kemudian kalau Fahrenheit-nya berapa? Ya kita lihat TF min 32 banding TC sama dengan 9 banding 5. Maka kita dapatkan perkalian silang 5 kali TF min 32 sama dengan 9 TC. TC-nya sudah diketahui 50, maka TF min 32 ini 9 kali 50 TC-nya ya. Kemudian bagi 5, 5-nya lari ke sini. Sehingga TF min 32-nya 90 derajat, maka TF-nya tinggal jumlahkan 90 ditambah
32 sama dengan 122 Fahrenheit. Bagaimana yang Kelvin? Sama saja. Kita lihat perbandingannya. TK-273 banding TC. Berarti 5 banding 5. Ya, akan sama dengan TK-273 sama dengan TC. Artinya untuk mencari TK, kita tinggal nambahkan TC dengan 273. Sehingga TK sama dengan 50 tambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Ya. Kita lanjut ke kalibrasi 2 termometer sembarang. Jadi termometer itu skalanya bisa kita bikin sendiri. Misalnya saya mempunyai sebuah termometer X dan termometer Y. Kemudian batasan-batasan ini yang disebut dengan titik tetap bawah untuk termometer X, titik tetap atas untuk termometer X. Ini suhu sembarang pada termometer X. Kemudian harga yang setingkat dengan itu adalah TBY, titik tetap bawah untuk termometer Y. TY adalah suhu pada derajat Y dan TAY adalah titik tetap atas Y. Nah, pada dasarnya caranya sama dengan yang tadi. Ya, cuma ini dibikin dalam bentuk formula atau bentuk rumus. Sehingga TX min TBX dibanding TY min TBY sama dengan perbandingan skalanya. Skalanya kan berarti TAX dikurangi TBX, kemudian TAY dikurangi TBY. Dengan keterangan masing-masing, TAX titik tetap atas termometer X, TBX titik tetap bawah ya. Kemudian TAY titik tetap atas untuk termometer Y, TBY-nya titik tetap bawah untuk termometer Y. Kemudian TX-nya adalah suhu pada termometer X dan TY-nya suhu pada termometer Y. Ya, langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Ada 3 fluida X, Y, Z diukur suhunya dengan termometer A dan B dengan data seperti pada tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Berapakah nilai T? Nah, untuk keperluan semacam ini kita gambar saja termometer A dan termometer B. Kemudian suhu-suhu ini bisa kita masukkan saja. Ini titik tetap sebagai titik tetap bawah 25, ini suhu sembarangnya 50 misalnya, kemudian suhu yang paling atas atau titik tetap atasnya adalah 125. Ya, kita paralelkan dengan yang ini. Ini T berarti ya 75 100. Nah, ditanyakan T-nya ini berapa. Ya, kalau kita mengacu pada persamaan TA min TBA dibagi TB min TBB sama dengan TAA min TBA per TAB min TBB, maka kita dapatkan TA-nya 50 dikurangi 25 ini ya. 5 kurangi 25 dibanding 75 kurangi T sama dengan 125 kurangi 25, yang ini 100 dikurangi T. Sehingga kita dapatkan 25 per 75 min T sama dengan 100 per 100 min T. Ya, ini 25 dengan 100 bisa kita coret gitu ya. Ini menghasilkan 1, kemudian yang ini menghasilkan 4. Kali silang tentu akan menghasilkan 100 min T kali 1 sama dengan 4 kali 75 min T. Sehingga kalau kita hitung 100 min T sama dengan 4 kali 75 300 min T. Min 4T ini bisa pindah ruas ke kanan menjadi 4T. 4T min T sama dengan 300 min 100. Sehingga 3T sama dengan 200. Dan T-nya sama dengan 200 per 3 atau 66,7 derajat B. Jadi 25 derajat A sama dengan 66,7 derajat B. Ini untuk ke konversi dua satuan, dua termometer dengan skala sembarang gitu ya, skala yang dibuat sendiri. Oke, untuk selanjutnya adalah pemuaian. Pemuaian ini nanti ada 3, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kita mulai dari pemuaian panjang, identitasnya L. Jadi misalnya pada suhu T1 ada panjang benda mula-mula adalah L0. Kemudian dinaikkan suhunya menjadi T2, ternyata ini bertambah panjang menjadi LT. Nah, karena bertambah panjang tentu ada delta L-nya. Nah, kemudian berapakah delta L-nya? Kalau kita lihat ini LT segini, kemudian ini L0 segini, otomatis LT min L0 sama dengan delta L. Kemudian delta L juga dirumuskan sebagai L0, ini L0 dikali alfa kali delta T. Nah, keterangannya seperti apa? Kita lihat
Jadi L0 adalah panjang awal, LT panjang setelah memuai ya. Kemudian delta L ini pertambahan panjangnya. Kemudian delta T adalah selisih suhunya dalam derajat Celcius. Kemudian delta T itu sendiri adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, itu untuk yang pemuaian panjang. Alfa koefisien muai panjang. Ya, langsung ke contoh soal supaya lebih membumi. Batang logam pada suhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 2 meter. Ya, L0-nya ada 2 meter. Jika koefisien muai panjang logam 1,2 kali 10 min 5 derajat Celcius min 1, tentukan panjang logam tersebut pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, delta T-nya dari 20 menjadi 70 tentu saja 50 derajat Celcius. Kemudian alfanya ada 1,2 kali 10 min 5 derajat Celcius min 1. Yang ditanyakan adalah LT-nya. Ya, kita cari dengan rumusan tadi. Delta L sama dengan LT min L0. Maka LT sama dengan L0 plus delta L. Nah, delta L bisa kita cari dari rumus L0 kali alfa kali delta T. Sehingga delta L-nya sama dengan 2 kali 1,2 kali 10 min 5 ya. Kemudian kali 50. Perhatikan cara mengalikannya. Jangan mengalihkan ini siji. Nah, ini dulu. Nah, dikalikan 2 kali 52 dulu kan lebih mudah. 100. 100 ini 10 min 3. Berarti mengurangi 10 min 2 gitu ya. 1,2 kali 10 min 3 meter. Nah, sehingga LT-nya tinggal jumlah 2 ditambah 1,2 kali 10 min 3. Perhatikan, ini penjumlahan seperti ini harus kebanyakan masih keliru. Supaya benar, maka yang 1,2 kali 10 min 3 kita jadikan satuan bilangan desimal biasa. Sehingga LT sama dengan 2 ditambah 0,0012 diperoleh dari 1,2 kali 10 min 3 ya. Sehingga panjang setelah memuai 2,0012 meter. Nah, tentu saja delta L-nya kecil sekali itu ya dibanding dengan panjang mula-mula. Oke. Pemuaian luas. Nah, pemuaian luas adalah identitasnya A. Jadi ini ada A0, kemudian suhunya T1. Kemudian setelah memuai menjadi AT dengan suhu T2 akan ada perubahan luas sebesar delta A. Maka delta A ini sama dengan AT dikurangi A0. Ya, analogi saja dengan persamaan yang tadi, tinggal mengganti identitasnya atau ciri-cirinya. Atau kalau pemuaian luas itu A, maka ini A. Nah, dengan demikian delta A ini bisa kita rumuskan A0 dikali beta kali delta T. Nah, persamaan A0 itu adalah luas awal, kemudian AT luas setelah memuai, satuannya meter kubik semua. Kemudian ada delta A adalah pertambahan luas, delta T selisih suhu, kemudian delta T bisa juga dicari dari T2 min T1. Nah, dengan beta adalah koefisien muai luas, di mana harga beta adalah 2 kali harga alfa. Ya. Kita coba lihat contoh soalnya. Selembar kaca berbentuk persegi memiliki sisi 50 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Berarti ini karena kita membahas luas, maka yang diketahui dulu adalah A0 dengan cara persegi adalah sisi kali sisi 50 kuadrat sama dengan 2500 cm persegi. Kemudian delta T-nya gampang aja ya, 125 kurangi 25 berarti 100 derajat Celcius. Kemudian kaca tersebut dipanaskan hingga suhu logam pada suhu 125 derajat Celcius. Ya, ini berarti selisihnya 125 kurangi 25 ya, sama dengan 100. Koefisien muai panjang kaca tersebut alfa sama dengan 24 kali 10 min 6 derajat Celcius min 1. Kemudian betanya, beta kan berarti 2 kali alfa, maka 2 kali 2,4 kali 10 min 6. Sehingga beta sama dengan 4,8 kali 10 min 6. Ya, berapakah AT atau luas benda setelah memuai? Ini caranya seperti tadi, tinggal ganti identitasnya saja. Kalau identitas dari L
panjang tadi L, maka identitas luas adalah A. Delta A sama dengan AT min A0. Kalau tanyakan AT berarti A0 ditambah delta A. Nah, sedangkan delta A-nya kita belum tahu. Gunakan rumus, nah, delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Ini kalau kita hitung 2500 kali 4,8 kali 100 ya, akan ketemu 1,2 cm persegi. Maka tinggal jumlahkan, AT-nya adalah 2500 ditambah 1,2 menjadi 2501,2 dalam satuan cm persegi. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh soal pada pemuaian luas. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah pemuaian ruang V. Jadi misalnya ada sebuah bangun ini memiliki volume sama dengan V0, kemudian berada pada suhu T1. Setelah dipanaskan, maka akan ada harga VT yang merupakan VT adalah volume benda setelah memuai gitu ya. Ya, timbul delta V, selisih volumenya atau pertambahan volumenya. Kita lihat delta V. Nah, perhatikan rumusnya sama dengan yang tadi, cuma diganti identitasnya V saja. Jadi kalau identitas panjang itu L, identitas luas A, kemudian identitas volume V. Sehingga delta V sama dengan VT min V0. Nah, di samping itu delta V sama dengan V0 dikali gamma kali delta T. Apa sih gamma itu? Nanti diterangkan lebih lanjut. Ya, keterangannya kita lihat V0 adalah volume awal, VT volume setelah memuai, delta V pertambahan volume, kemudian delta T-nya selisih suhu, delta T tentu saja T2 min T1. Nah, gamma ini adalah koefisien muai ruang, di mana gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Nah, ini untuk pemuaian ruang. Kemudian contoh soalnya, gelas Pyrex bervolume 1 liter diisi penuh dengan air. Hitunglah volume air yang tumpah setelah mendidih jika suhu awalnya 20 derajat Celcius. Nah, suhu akhirnya pada soal ini dilihat dari kata-kata ya. Setelah mendidih, kita harus tahu air mendidih pada suhu berapa. Koefisien muai panjang Pyrex 2,4 kali 10 4 min 6 dan koefisien muai volume air adalah 9 kali 10 4 min 4. Nah, ini yang diketahui dulu. V0 sama dengan 1 liter. Ini dijadikan 1000 cm3 juga boleh supaya mempermudah perhitungan. Nah, sehingga V0 sama delta T sama dengan mendidih ya, berarti 100 kurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian alfa Pyrex-nya ada 2,4 kali 10 4 min 6. Kalau kita kalikan 3 kali karena pemuaian volume, maka 3 kali 2,4 kali 10 pangkat min 6. Atau 7,2 kali 10 4 min 6. Sedangkan gamma untuk air, koefisien muai volume untuk air adalah 9 kali 10 4 min 4 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah volume air yang tumpah. Jadi kalau kita memasak air, airnya itu kebetulan penuh mencep-mencep ya, maka hampir dipastikan setelah dinaikkan suhunya mesti ada volume air yang tumpah. Nah, dalam hal ini volume air yang tumpah hanya kita menghitung pertambahan panjang untuk airnya dikurangi pertambahan volume untuk airnya dikurangi pertambahan volume untuk gelas Pyrex-nya. Nah, kini kita rumusnya dimasukkan, V0-nya sama ya. Kemudian gamma air dikali delta T sama dengan V0 kali gamma Pyrex kali delta T. Sehingga kalau kita masukkan 1000 kali 9 kali 10 4 min 4 kali 80 dikurangi V0-nya 1000, alfa P-nya gamma P-nya ada 7,2 kali 10 4 min 6. Kemudian delta T-nya bisa dilihat 80 derajat Celcius. Oke, langsung kita hitung 72 dikurangi 57,6 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 akan sama dengan 72 dikurangi 0,576 akan sama dengan 71,424 cm3. Ini merupakan volume air yang tumpah.
Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita bahas suhu dan pemuaian. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe channel saya supaya nanti jika ada video yang selanjutnya Anda merupakan orang yang pertama untuk melihat video saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe